Helikopter Mi-17 milik Iran yang diklaim sebagai target serangan oleh IDF ternyata adalah lukisan anamorfik di atas aspal. Target tersebut merupakan gambar dua dimensi yang terlihat seperti tiga dimensi dari sudut tertentu. Pemirsa, Tentara Pendudukan Israel merilis rekaman serangan udara terhadap helikopter militer Iran. Alih-alih menyerang alutsista sungguhan, target ternyata palsu alias hanya lukisan. Helikopter Mi-17 milik Iran yang diklaim sebagai target serangan oleh IDF ternyata adalah lukisan anamorfik di atas aspal. Target tersebut merupakan gambar dua dimensi yang terlihat seperti tiga dimensi dari sudut tertentu. Analis bidang pertahanan dan keamanan Patricia Marins menduga lukisan tersebut adalah trik Iran untuk mengecoh serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemirsa, militer Iran merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal dan drone sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Sementara langit Tel Aviv terlihat menyala saat rudal Iran berterbangan. Televisi pemerintah Iran pada hari Rabu menyiarkan rekaman yang menunjukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan drone. Ini adalah bagian dari gelombang ke-18 operasi True Promise 4 yang sedang berlangsung terhadap target AS Israel di seluruh wilayah. Peluncuran gelombang ke-18 operasi True Promise 4 terhadap Zionis Israel terjadi sejak Rabu malam. Di langit Tel Aviv terlihat rudal Iran berterbangan di atas gedung. Kondisi keamanan di Tel Aviv dan wilayah sekitarnya dilaporkan sangat tegang dan siaga 1. Hal ini terjadi setelah gelombang serangan rudal balistik dari Iran menghantam pusat kota sejak akhir pekan yang memicu kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Perang di Timur Tengah meluas. Hezbollah pun mulai menyerang Israel bersama dengan Iran. Rudal-rudal keduanya berhasil menembus pertahanan Iron Dome dan jatuh di Israel. Sirine pertahanan bergema di langit malam Israel. Rudal-rudal dari Iran dan Hezbollah menghujani Israel setelah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Warga Israel pun mengungsi ke bunker-bunker bawah tanah yang telah disiapkan. Saat ini Israel telah bersiap menghadapi serangan balasan dari Iran dan Hezbollah. Sejumlah rumah sakit pun mulai mengevakuasi pasiennya ke bawah tanah. Salah satunya rumah sakit di Gamatgan yang telah memindahkan seluruh operasinya ke fasilitas darurat di bawah tanah. Rumah sakit ini akan menjadi lokasi perawatan medis darurat selama perang. Israel kembali membombardir sejumlah wilayah di Lebanon. Serangan Israel merupakan balasan setelah sebelumnya Lebanon menyerang Israel sebagai reaksi atas kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Serangan udara Israel merusak sejumlah bangunan, termasuk supermarket yang berada di Khiam, kota di Lebanon Selatan. Dari kamera pengawas terlihat serangan udara Israel langsung meluluh lantakan bangunan supermarket. Dalam sejumlah serangannya, Israel menargetkan fasilitas dan situs-situs yang terkait kelompok Hezbollah. Serangan Israel yang dimulai sejak Senin 2 Maret lalu mengakibatkan 72 orang tewas dan 450 orang terluka. Sementara itu, pemirsa, di kota Nabatih, Lebanon, serangan Israel meluluh lantakan kota tersebut. Di lokasi masih terdapat api dan asap yang mengepul keluar dari reruntuhan bangunan.
Lebanon terseret ke dalam perang Timur Tengah sejak Senin lalu ketika Hizbullah menyerang Israel sebagai reaksi atas kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akibat serangan Amerika Serikat Israel yang dimulai pada Sabtu akhir pekan yang lalu. Gelombang pengungsian terlihat di Lebanon Selatan. Warga setempat mengungsi secara massal setelah perintah evakuasi mendesak keluar dari tentara Israel. Hari Rabu di Sidon, Lebanon Selatan, antrean mobil terisi penuh dengan barang-barang para pengungsi. Warga setempat melarikan diri ke utara setelah militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi mendesak. Warga diminta untuk pindah ke utara Sungai Litani, ke lokasi yang lebih aman saat serangan terus berdatangan ke Lebanon. Pemirsa, mantan marinir Amerika Serikat memprotes operasi militer Amerika Israel terhadap Iran. Aksi ini dilakukan saat sidang subkomite angkatan bersenjata Amerika Serikat. No one wants to fight for Israel. Seorang mantan sersan marinir, Brian McGinnis, dipaksa keluar oleh polisi Capitol Amerika Serikat. Aksinya dilakukan saat sidang subkomite angkatan bersenjata Amerika Serikat. Brian melakukan protes terhadap operasi militer Amerika Serikat dan Israel yang menyerang Iran. No one wants to fight for Israel. Aksi Brian langsung diantisipasi oleh polisi yang berada di dalam ruangan. Ia dipaksa keluar hingga tangannya patah akibat terjepit pintu dan dikawal ketat hingga ke koridor. We just witnessed a Marine veteran interrupting the hearing, and they broke his arm. Why did he interrupt the hearing? Because there is a war in Iran, and our military brothers and sisters are going to die for Israel, and we are here to say no, we do not support Israel. We do not want to die for Israel. Stop the war in Iran right. Akibat aksi protes ini, polisi mendakwa Brian dengan tuduhan penyerangan dan gangguan terhadap sidang keamanan. Pangkalan Angkatan Udara Inggris di Akrotiri, Siprus dihantam serangan pesawat tak berawak di tengah operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Kementerian Pertahanan Inggris melalui akun media sosial resminya menyatakan serangan tersebut bukanlah dari Iran. Pangkalan Royal Air Force atau RAF Inggris di Akrotiri, Siprus dihantam oleh serangan pesawat tak berawak. Serangan ini diduga terjadi pada Minggu malam di tengah operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rekaman pada hari Senin menunjukkan kedutaan besar AS di Nikosia dengan penjaga yang berjaga di luar. Akrotiri diketahui adalah salah satu dari dua pangkalan Inggris yang dipertahankan di Siprus sejak kemerdekaan tahun 1960. Kementerian Pertahanan Inggris melalui akun Instagram resminya menyatakan serangan tersebut bukan dari Iran. Inggris juga akan mengirim helikopter tempur ke Siprus guna memperkuat pertahanan dari ancaman udara. Sebelumnya, AS dan Israel menyerang Iran pada Sabtu pagi. Sementara Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut.